Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mengajak sama kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan, kita hormati firman-Nya. 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudaraku, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang doa dan iman. Sama-sama berkata doa dan iman. Kurang kuat, doa dan iman. Kenapa doa dan iman? Karena doa dan iman ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena sejatinya doa adalah ungkapan iman kepada Tuhan. Jadi saat kita berdoa, kita mengekspresikan iman kita kepada Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya. Kenapa kita berdoa? Karena kita beriman. Orang yang beriman harus berdoa. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah dasarnya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kenapa kita berdoa? Karena kita beriman, karena kita percaya. Yakobus 1 ayat 6 makanya dikatakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Gak boleh bimbang Pak. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi doa dan iman itu satu pasang. Maka dikatakan dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, ini langsung Tuhan yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini percaya, ini berbicara tentang iman. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya orang yang beriman pasti berdoa. Kenapa? Sebab iman juga bertumbuh melalui doa. Orang yang beriman harus berdoa. Itu sebabnya Alkitab mengajak kita semua untuk berdoa. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kalau mau berdoa harus bersukacita. Gak bisa berdoa, gak bisa. Bu, gak bisa dengan panas hati masuk ke dalam kamar berdoa, gak bisa. Gak bisa, gak akan jumpa Tuhan. Doa kita hanya sampai di ujung, di kipas ini aja. Gak tembus dia. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, merekalah yang melihat Allah. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi berdoa itu adalah kehendak Allah bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, sama-sama berkata menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini dia Pak. Yesus menegaskan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang mau berdoa dengan tidak jemu-jemu katakan amin. Jadi berdoa itu nggak bisa hanya sekali Pak. Tidak jemu-jemu. Di akhir daripada seri ini kita akan sampai kepada firman Tuhan, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Amin. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bukan berdoa kepada orang kudus, berdoa untuk orang kudus.
Orang kudus ini berbicara tentang semua orang Kristen. Salam, selamat pagi. Roma 12 ayat 2 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pak, Bu, sabar. Kau yang kiri kanan katakan sabar. Kurang kuat sabar. Kalau yang di samping saudara lah istri saudara, cubit dia kuat-kuat sabar. Jangan cubit orang lain. Nanti terjadi perdamaian di polsek. Dipisum pula ya kan. Salam, selamat pagi. Sudah dapat ya? Betapa pentingnya berdoa. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti berdoa. Dan orang yang berdoa adalah orang yang beriman. Yang beriman katakan amin. Sekarang, apa itu doa? Apa itu doa, Pak? Apa? Doa adalah komunikasi dua arah. Sama-sama berkata dengan kuat, komunikasi dua arah. Doa adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. Doa adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang ngomong sama Tuhan. Makanya kita nggak berdoa kepada orang-orang suci. Kita nggak berdoa kepada Paulus. Kita nggak berdoa kepada Petrus dan kawan-kawan. Kita hanya berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Karena Yesus kita tidak layak. Hubungan kita dengan Allah sudah putus. Jadi apapun yang terjadi kalau kita mau berbicara kepada Allah hanya melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya perantara antara manusia dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, what happen? Apa maksudnya ini? Meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Karena ayat di Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ayat 8. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Apa kata Tuhan dalam ayat 9? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau mungkin berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya dikatakan, percaya ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu sebabnya dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sesederhana itu. Doa adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus sendiri yang berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Jadi satu-satunya perantara antara kita dan Tuhan adalah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ada mungkin aliran yang berdoa perantaranya orang-orang suci, Petrus, Bunda Maria, tidak masalah. Tapi kita menurut Alkitab sudah cukup. Apakah perlu saya lagi berjumpa Pak Prabowo? Kalau saya punya link, kalau saya anaknya. Perlu
Perlu saya melalui menteri. Perlu saya melalui Pak Teddy. Siapa Pak Teddy nggak tahu, tapi dia tenar dia. Semua yang bertemu dengan Pak Prabowo harus melalui Pak Teddy. Tapi anak Pak Prabowo perlu nggak? Pak Teddy-nya pun disepak, betul atau tidak? Iya, entah siapa anak ikut kemana bapaknya Pak Prabowo ikut anaknya. Loh, haleluya. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Bahkan Yesus mengajarkan Matius 6 ayat 9 apa? Karena itu berdoalah demikian apa? Bapa kami yang di surga. Jadi permohonan kita itu kita harus sampaikan kepada Bapa. Makanya di dalam nama kita alaskan di dalam nama Yesus. Salam selamat pagi. Salam selamat pagi. Jadi doa itu adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin berbicara kepada Tuhan, meminta sesuatu atau mencurahkan isi hati, satu-satunya cara hanyalah berdoa. Nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain. Kita nggak punya nomor telepon. Tuhan nggak ada nomor teleponnya. Nggak punya kemampuan pula kita terbang ke surga berjumpa dengan Tuhan. Mari kutunjukkan kepadamu neraka. Lalu turun ke bumi lagi. Neraka itu panas. Enggak mau aku, Pak. Pak Ombing aja waktu rumah sakit. Pernah dia bersama dengan, dia apa namanya? Di Firdaus. 15 menit. Datang Pak Ombing bilang enggak mau aku turun katanya. Itu kejadian Pak Ombing loh. Nggak mau aku turun, aku mau di sini katanya. Datang Tuhan masih giat bagian CP masih perlu kau katanya. Haleluya. Tetapi kalau Tuhan mau berbicara kepada kita, bisa melalui beberapa hal. Satu, melalui firman-Nya. Sama-sama berkata firman-Nya. Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan yang diilhamkan, yang berisi petunjuk, pengajaran, dan hikmat untuk membimbing kita umatnya. Alkitab adalah sumber utama untuk memahami kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus membaca firman. Kita harus mendengar firman. Haleluya. Itu sebabnya kita dengar firman di ibadah minggu. Saudara harus sungguh-sungguh dengar firman ini. Siapa tahu nanti di menit ke-33 Tuhan berbicara kepadamu. Loh, haleluya. Jangan serius dari menit 1 sampai 28. Tiba di menit 28 gak cocok di hati, stop sampai 40 gak mau aku dengar. Padahal Tuhan mau bicara di menit ke-40. Loh, haleluya. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Haleluya. Harus baca firman. Saya senang kali si rapat tambunan dibaca firman. Pak Pendeta masih di kitab Musa, di Daniel dia. Hebat itu. Nggak ngerti pun baca aja. Nggak ngerti pun baca aja. Kalau nggak ngerti tanya pendeta. Jangan tanya di Facebook. Saya mampu menjawab segala sesuatu kepada saudara. Dengan satu syarat, bukan untuk memuaskanmu. Karena aku bukan pemuas. Ya, kebutuhanmu aku pastikan bisa kujawab. Salam selamat pagi. Saya juga belajar kok. Gak usah malu saudara, ganteng kan? Yang kedua, melalui Roh Kudus. Roh Kudus dapat berbicara melalui hati nurani, memberikan perasaan tenang, kedamaian atau sukacita, dan memampukan orang untuk memahami firman Tuhan. Roh Kudus inilah yang memampukan kita memahami firman Tuhan. Ini adalah huruf mematikan. Makanya saudaraku, kalau ada orang stroke, orang yang kerasukan setan, nggak usah bawa Alkitab. Ada dulu di luar negeri, orang luar negeri kayak gitu, datang ke Indonesia. Jadi memang itu panggilannya.
Jadi ketika dia penyembahan, langsung gini, langsung orang tuh, penuh Roh Kudus semua. Dipanggil lagi, penuh Roh Kudus semua. Kita nggak bisa ikut-ikutan, itu panggilannya. Apalagi sudah taruh di Alkitab ini di kepala orang mati, nggak ada gunanya lagi. Ketika hidup baca firman loh. Baca firman. Salam, selamat pagi. Roh Kudus akan memampukan orang untuk memahami firman Tuhan. Kadang-kadang ini dapat berupa ayat Alkitab yang tiba-tiba muncul di benak atau di benak kita. Ketika kita punya masalah, punya pergumulan, nggak ada lagi jalan keluar, tiba-tiba muncul firman Tuhan yang menguatkan kita. Bahkan ketika kita berbicara dengan orang lain, bisa tiba-tiba firman Tuhan muncul. Bahkan ketika kita berdoa kepada orang lain, bisa tiba-tiba firman muncul. Kenapa bisa muncul? Kenapa? Karena dibaca. Apa yang mau dimunculkan kok nggak dibaca? Coba anak sekolah ini ujian. Pak Pendeta, tolong doakan. Aku mau ujian bulan 12. Tapi nggak mau belajar. Bahasa roh terus. Puasa 30 hari. Nilai 0. Harus belajar, lalu berdoa. Nggak bisa pula. Yang mana nanti muncul ya? Baca semua lalu berdoa. Roh Kudus akan mengingatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita sakit, Roh Kudus akan mengingatkan firman ini. Lalu engkau kuat. Salam, selamat pagi. Baca firman. Karena Tuhan bisa berbicara kepadamu lewat firman. Yang ketiga, melalui mimpi dan penglihatan. Pak, Bu, look at me. Saya harus hati-hati menyampaikan yang nomor 3 ini. Pengen nggak saya sampaikan, tapi harus saya sampaikan. Melalui mimpi dan penglihatan. Sepanjang sejarah, Tuhan telah berbicara melalui mimpi dan penglihatan kepada hamba-hambanya. Seperti yang tercatat dalam kitab suci. Kepada Musa Tuhan berbicara. Kepada Yesaya Tuhan berbicara. Pada zaman perjanjian lama Tuhan berbicara kepada manusia itu melalui apa? Melalui nabi. Pada zaman perjanjian lama manusia berbicara kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, itu melalui imam. Itulah imam, bedanya imam dan nabi. Nabi itu prasarana-sarana untuk Tuhan berbicara kepada manusia dalam perjanjian lama. Imam itu kita manusia bangsa Israel harus membawa korban ke rumah Tuhan. Harus dikasih kepada imam. Supaya apa? Supaya dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi zaman sekarang tidak ada lagi nabi. Nabi rong banyak, saya satu nabi rong. Tapi karunia itu ada. Maka nggak perlu datang nabi dari Singapura selalu ketakutan. Tolong nubuati saya. Nggak perlu. Maka saya kalau diundang khotbah, saya nggak pernah serasa lebih hebat dari pendeta setempat. Tuhan berbicara. Ibu, bapak yang di samping sana. Nggak mau aku. Masa Tuhan berbicara kepadaku? Contoh lain, saya pendeta luar. Aku nggak kenal Ibu Dedi. Lalu Tuhan berbicara, Ibu, Bu, katanya. Tuhan pasti berbicara kepada gembalanya. Kenapa? Apa dasarnya? Karena gembalanya menyebut doa umatnya setiap pagi. Jadi punya dasar. Coba Ibrani 11, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan memang itu dia. Tetapi maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya Yesus. Tuhan bisa berbicara kepada saudara langsung ketika saudara berdoa.
Tuhan langsung berbicara. Pak, Bu, kalau saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, mungkin karena lagi galau, atau lagi duniawi kali, Tuhan pasti berbicara lewat gembalamu. Karena aku berdoa, pantang ku tahu kalian punya masalah. Apalagi saudara nggak balas WA di grup, aku langsung, apa masalah ibu ini Tuhan, tolong. Yang sakitnya lututnya ini, oh. Itu saya, nggak tahu pendeta lain. Makanya kalau tambah jemaat, tambah pergumulan. Aku nggak senang atas penderitaan pendeta lain, nggak, sama sekali nggak. Karena beban ini Pak. 20 kepala, 20 pemikiran. Maka nggak mungkin pendeta lain datang tiba-tiba berbuat kebenaran, enggak. Tuhan pasti kasih tahu sama saya. Bagaimana saya berbicara? Saya sampaikan melalui firman. Haleluya. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Masalahnya nggak bisa pula bertanya di sini. Bisa bertanya itu nanti di live group. Salam, selamat pagi. Karena penting untuk diingat bahwa semua perkataan Tuhan melalui nabi, melalui yang punya karunia nabi, harus selalu diperiksa dan diselaraskan dengan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya alat penguji. Gak ada yang lain. Makanya kita Injili, bukan gereja Injil ya. Ibu Sindaga bilang gereja Injil kami katanya, enggak. Injili. Artinya apa? Harus sesuai dengan Injil. Itulah gereja Injili anugerah Tuhan. Yang diberkati sampai di sini katakan amin. 4. Makanya saya bilang tadi, kalau mukadimah pun hari ini, sukacitalah saudara. Sabar. Melalui kejadian dalam hidup, Tuhan dapat menggunakan peristiwa-peristiwa dalam hidup, termasuk kesulitan, pergumulan, untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong pertumbuhan rohani kita. Pak, Bu, apa yang sedang saudara alami pada saat ini? Mungkin engkau sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh. Mungkin engkau sekarang sedang mengalami paceklik dalam ekonomi. Engkau bergumul untuk anakmu yang begitu bandal. Mungkin anakmu sedang sakit. Nggak bisa dia beriman. Nggak bisa dia bertindak. Apa dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Pergumulanmu hari ini, mungkin itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Saya bersaksi sedikit ketika Bu Gembala sakit. Tentu terkejut dong. Cancer stadium 3 C atau D ya? C lah, saya tidak tahu lah. Pokoknya sedikit lagi 4 gitulah. Stadium 3 lanjut gitu. Tadi katakan kemoterapi. Saya masih suka, masih enjoy kemoterapi kok. Bisa dipush dengan obat. Tapi pada kenyataannya harus angkat rahim. Di situ saya down. Saya naik lift atas bawah, aku tumbuk-tumbuk liftnya gini, pelan-pelan, karena stres. Saya pikir Tuhan gak adil, serius. Pada saat itu saya pikir Tuhan gak adil. Tapi tahu kok saudara, semua tercukupi. Kami bisa menginap di kamar yang terbaik VIP. Ada dananya. Entah dari mana. Ini ada. Ini ada, itu ada. Jadi Mister dia. Kok jadi nggak lucu ya? Kok jadi nggak ngeri ya? Kok jadi lucu ya? Ceritanya mah. Nggak kau buat tadi musiknya.
Musik-musik sedih. Kan jadi kesana pikir. Itu ada, ini ada. Apa yang mau saya sampaikan tadi? Dana. Tapi toko saudara, di situ saya berpikir, ketika ini tercukupi, itu tercukupi, saya disadarkan Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa Dia menyertai engkau. Lewat apa? Lewat ini dicukupkan semua. Ketika saya sadar, oh Tuhan sedang berbicara kepadaku bahwa Tuhan menyertai aku, maka aku bisa enjoy. Aku gak khawatir lagi. Aku bisa suka cita. Aku bisa kuat sampaikan firman di tempat ini. Betul atau tidak? Saya gak pernah mengemis kepada saudara kan? Gak pernah. Memang ketika kita berdoa pada saat itu, berdoa kita menangis. Tapi ketika sampaikan firman, saya sampaikan firman seolah-olah tidak ada masalah. Bahkan tahu saudara, di samping rumah sakit itu ada rumah makan. Saya makan di situ ada pengamen. Saya lihat 2 orang bapak-bapak. Saya tanya, Pak udah makan? Belum. Makan sini. Aku traktir dia lagi makan. Bayangkan, sedang butuh dana yang tidak sedikit. Tetapi karena aku percaya, aku merasakan penyertaan Tuhan, aku tidak hanya tidak mengeluh, aku tidak hanya bersyukur, tetapi aku bisa memberkati. Itu dia Pak. Maka kita harus menyadari kebaikan Tuhan. Salam, selamat pagi. Mungkin masalah itu datang ingin berbicara, Tuhan sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita semakin berdoa. Jangan udah 2 tahun kita nggak berdoa. Makan pun nggak berdoa lagi. Berdoa singkat, ayo makan Tuhan, amin. Ayo makan Tuhan, amin. Supaya kita bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang samamu. Tuhan sayang samamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Apa yang sedang kau alami saat ini? Tuhan sedang berbicara, aku sayang samamu. Makanya aku gak mau khawatir. Gak mau aku Pak. Apa dikatakan Filipi 4 tadi? Kita sampai ke apa tadi? Udah terlalu jauh kita. Ke nats kita pada hari ini. Filipi 4:6. Makanya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, jangan khawatir Pak. Goyang kiri kanan, jangan khawatir. Kuat-kuat, jangan khawatir. Goyang lagi, oi, jangan khawatir. Kenapa? Kenapa? Lihat. Karena kekhawatiran adalah penyusup yang berusaha menghancurkan kita dari dalam. Itu dia Pak. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Katakan amin. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 1 hasta saja dalam hidupnya? Gak ada. Bahkan khawatir itu sangat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Apa itu? Gangguan kardiovaskular. Apa itu? Meningkatnya hormon stres seperti kortisol yang meningkatkan risiko penyakit jantung karena menyebabkan pembengkakan pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung. Ketika kita khawatir, pembuluh darah kita meningkat sehingga jantung kita tuk, 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 tuk. Kenapa kalau orang suntuk merokok bisa tenang? Bisa Pak. Serius bisa. Bukan karena rokoknya. Tapi karena apa? Karena dia otomatis bernapas dari mulut. Kan kalau kita merokok, perokok,
Gimana bro? Aman ya kau ini? Aman ya? Orang perokok itu tahu saudara? Dia ketika di Alsip, do you know what the meaning Alsip? Alsip is the tarik, ya kan? Ketika dia Alsip, dia langsung dari mulut. Kita baptis lalu evangelis ini. Haleluya, gitu. Jadi ketika izin Ibu Gembala. Iya, kembali ke jalan yang benar. Jadi ke orang merokok itu dia otomatis bernapas dari mulut. Sebenarnya bukan asapnya. Makanya ketika kita banyak orang-orang itu, orang meditasi itu, tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Itu aja sebenarnya, nggak usah merokok. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau lagi stres, pusing, nggak usah merokok, gitu aja. Coba tarik napas, pelan-pelan, pelan-pelan. 4 ketukan, tunggu. 4 ketukan ya. Yuk. Latihan diafragma kita. Yuk, 1, yuk, 4 ketukan. 2, 4. 2, 4. Tahan 4 ketukan. 2, 4. Buang 4 ketukan. Berhasil saudara jadi penyanyi. Itu asma pun sembuh. Itu latihan diafragma. Jadi kalau lagi pusing Pak, stres, jangan cari minuman, jangan cari tuak, jangan cari anggur, jangan cari rokok, bernapas saja. Itu langsung dipompa dia. Asap itu memaksa jantung itu, makanya jadi darah itu lancar dia. Jadi kalau kita tahu itu pernapasan itu, sehat kita. Salam, selamat pagi. Iya. Yang kedua apa? Gangguan pencernaan. Ini gembala atau ke dokter? Ya, siap gembala. Kekhawatiran dapat menyebabkan gangguan fungsi sistem pencernaan dan penyakit seperti sakit mah. Kenapa orang stres? Kenapa orang sakit mah? Gak semua dari makanan. Karena stres. Tekanan dari atas, tekanan dari samping, tekanan dari bawah. Di kantor ditekan, anak menekan, gereja menekan, edak menekan, teman jemaat menekan, akhirnya stres, naik asam lambung, kronis lagi, GERD. Maka jangan mau stres, jangan mau khawatir, apalagi gangguan tidur, sulit tidur atau insomnia seringkali menjadi salah satu gejala kekhawatiran yang parah. Kenapa orang nggak bisa tidur? Karena khawatir. Ketegangan otot, peningkatan hormon stres dapat menyebabkan ketegangan pada otot yang berujung pada sakit kepala atau sakit punggung. Kalau udah sakit kepala, terus sakit kepala, jangan-jangan Anda sedang stres. Saya tidak mengajak saudara mari kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, enggak. Jalan-jalanlah dulu. Pagi-pagi saudaraku, saya mengajak sama saudara pagi-pagi kalau sakit kepala udah lihat aja matahari itu, langit biru itu. Pastikan terus melihat 1 menit saja. Lalu dia ke bawah. Sembuh saudara. Iya, serius. Aku sudah praktekkan. Karena kadang-kadang kita hidup di dunia ini bisa 3 bulan gak lihat langit. Ke depan terus. Bakso lagi. Apa lagi? Mie ayam lagi. Gak pernah lihat langit. Kadang-kadang lihat ke atas Pak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kembali kepada firman. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan khawatir Pak. Bu, jangan khawatir.
Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini dia Pak. Salam, selamat pagi. Yang diberkati katakan amin. Dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan dalam segala hal, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, tidak ada yang perlu disembunyikan atau ditutupi dari Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan seperti kita berbicara kepada sahabat kita. Karena Tuhan juga berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Salam, selamat pagi. Mengapa kita harus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan? Karena janjinya Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah bertindak sebagai pengaman terhadap kecemasan dan kekhawatiran. Damai sejahtera melindungi hati kita dan pikiran kita. Salam. Maka mari kita nikmati, mari kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa kekhawatiran adalah penyusup yang berusaha menghancurkan kita dari dalam. Tetapi damai sejahtera Allah adalah perisai yang melindungi kita. Kenapa perlu damai sejahtera Pak? Karena ketika kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapat semua yang kita inginkan. Tidak ada jaminan Pak. Tuhan itu memang baik. Tuhan itu memang penyayang. Tuhan itu memang tidak pendusta. Dalam Bilangan 23:19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, dia menjawab doa, tetapi terkadang jawabannya tidak harus sesuai dengan harapan kita dalam situasi tertentu. Dia menjawab tapi tidak seperti yang kita inginkan. Doamu pun sebetulnya mungkin sudah dijawab, tapi tidak seperti yang kau inginkan jawabannya. Karena dia tahu yang terbaik bagimu. Salam, selamat pagi. Damai sejahteranya akan memampukan kita untuk terus melangkah maju dan percaya kepadanya. Apapun keadaannya, sekalipun doa kita mungkin belum dijawab atau tidak dijawab, keadaan kita belum seperti yang kita harapkan, kita tetap mampu mengucap syukur. Ini dia Pak. Makanya sama nggak mau khawatir Pak. Ibu mertua saya datang dari kampung. Saya rindu ibu mertua saya di sini sampai Tuhan Yesus datang. Iya. Itu saya sarankan Pak. Pak. Mertuamu di masa tuanya biarlah di rumahmu. Jangan mama kita. Karena dunia permertuaan ini ngeri-ngeri sedap. Kalau mama kita nanti bertengkar dengan istri kita, apalah, kayak manalah hati kita sama istri kita, kayak manalah roh kita sama mama kita. Tapi kalau mertuaku bertengkar dengan borunya, mereka itu kan datang istri, kayak mananya mamaku ini, mamamunya itu. Datang mertuaku, kayak mana boruku, borunya itu. Gaskan, kasih ring. Tapi kalau mama kita, datanglah mama kita, kayak mana yang baru main aja begini-begini. Siapa yang kita bela? Kita dilahirkan. Kita membuat dia melahirkan. Saya harap mertua saya di sini sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai mertua saya memanggil Tuhan, supaya imannya semakin kuat. Salam. Ketika datang, tilam kami tahu kok saudara, 3 kaki. Saya nggak pernah khotbahkan kan? Kenapa kalau saya khotbahkan tilam kami 3 kaki? Nanti saudara beli kan? Mengemis namanya. Tapi karena saya sudah beli semalam, makanya saya khotbahkan. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi tahu saudara, saya nggak khawatir ketika mertua saya mau datang. Apalah tilam mertua, enggak. Puji Tuhan, semalam selesai pertemuan pendeta, ada berkat dari bupati, langsung beli tilam. Itulah hidup pas-pasan. Pas mau beli tilam ada. Pas mau beli sepatu ada. Nggak tahu dari mana berkahnya. Ada saja. Tak dari mana. Pokoknya ada saja. Pengen beli sepatu Natal. Ada sepatu Natal. Itu gembala. Mau gembala Pak? Ada aja loh. Ada aja.
Salam selamat pagi. Ketika kita tidak khawatir, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita tidak hanya bersyukur lagi. Amin. Sekali lagi Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan saja, apa keinginanmu sekarang, Pak? Bu, apa keinginanmu? Nyatakan kepada Tuhan. Engkau mau anakmu sembuh? Nyatakan kepada Tuhan. Engkau mau anakmu berubah? Nyatakan kepada Tuhan. Engkau mau usahamu diberkati? Nyatakan kepada Tuhan. Apa keinginanmu? Nyatakan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Pak, Bu, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Begitu banyak bermiliar-miliar manusia, mungkin mereka bergontok-gontokan sama Tuhan, menuntut Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan banyak masalah, tapi terima kasih Tuhan Yesus. Setan pun kisang-kisang di samping itu. Iya. Apalagi saudara mau menumbuk setan, menunjang setan, mau? Biar gue kasih tahu caranya. Saudara rugi 1 juta hari ini. Mau menunjang setan, langsung kasih persembahan ke gereja. Bukan ke gereja. Berkati orang lain lagi. Itu setan itu langsung babak belur dia. Udah hilang duitnya tapi memberi lagi. Itu. Salam selamat pagi. Maka kita bisa bersyukur, kita berdoa. Itulah dulu mukadimah di bulan November yang sangat ceria ini. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk bulan ini. Kami boleh mendengarkan sabdamu. Kami awali dengan doa bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Roh Kuduslah yang mengerjakan firman ini atas kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar ini kami akan semeja dengan Engkau. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kami juga melepaskan berkat pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.